dan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Idil. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk sama-sama hadir kembali dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang sudah lama kita hampir sebulan kita istirahat karena berbagai hal. Dan alhamdulillah, walaupun kita udah libur panjang, Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir di tempat ini. Begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan lalu memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Imran ayat ke-74. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yahtassu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, kepada orang yang dikehendaki. Wallah, dan adalah Allah dzul fadlil azim, pemilik keutamaan yang besar yang agung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang menentukan rahmatnya, cuman dibatasi mayyasa, kepada orang yang dikehendaki. Apakah ini berarti bahwa rahmat Allah itu sedikit? Enggak. Di kelanjutan ayat Allah bilang wallahu dzul fadlil azim, dan adalah Allah pemilik keutamaan yang besar. Nah, lantas bagaimana kita memahami antara Allah memberikan rahmatnya pada orang-orang tertentu yang dikehendaki dengan katanya rahmat Allah ini besar, agung, kemuliaan Allah ini, kata keagungan Allah ini, keutamaan Allah. Dan bagaimana kita memahaminya, Pak? Jadi perlu kita sama-sama yakini, Pak, bahwa rahmat Allah itu besar, bahwa rahmat Allah itu luas. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ada berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau kata Allah, wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai', itu meliputi segala sesuatu. Kata Allah begitu. Jadi rahmat Allah itu kalau mau kita ibaratkan, Pak, seperti air hujan. Seperti air hujan, yang mana air hujan turun itu nggak ada sejengkal tanah yang nggak kena air hujan ketetesan, semua kebagian. Cuman ada tanah-tanah yang nggak ketetesan. Oleh sebab apa? Mungkin di atas tanah itu ada bangunan, kan begitu. Artinya semua apa? Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ibarat seperti hujan menetes kepada tanah, nggak ada sejengkal tanah yang terlewat, semuanya dikasih. Cuma ada tanah-tanah yang nggak kena, yaitu tanah-tanah yang mungkin di atasnya ada bangunan. Maka apa? Maka yang membatasi sejatinya bukan Allah, manusianya. Makanya di kelanjutan ayat apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau kata Allah, wasa'at tubuha, dan rahmat itu ditetapkan lilladzina, bagi orang-orang yattaquna, yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, yang menunaikan zakat, walladzina hum, dan bagi mereka orang-orang yang terhadap di ayatin, ayat kami, yu'minun, beriman.
Artinya apa? Rahmat Allah sih meliputi segala sesuatu. Cuman ketetapannya itu tergantung, yaitu ketika apa? Ketika kita termasuk orang yang bertakwa, ketika kita termasuk orang yang menunaikan zakat, dan ketika kita termasuk bagian dari orang yang terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran ini kita beriman. Gitu. Kalau misalnya kita pengen masuk bagian dari orang yang dikasih rahmat, maka masuk bagian dari golongan yang Allah kasih rahmat tadi. Yang pertama itu tadi beriman, bertakwa, menunaikan zakat, dan juga apa? Beriman terhadap ayat-ayat Allah. Begitu, Pak. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bilang apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka apa? Yufaqihu fiddin, maka dia dikasih pemahaman terhadap agamanya. Gitu. Kayak kita nih ngaji. Ini kan salah satu cara bagaimana kita memahami agama ini, ya kan? Mengenal ajaran ini. Kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian orang yang mau mendengarkan, maka apa? Berharap mudah-mudahan kita termasuk kategori yang dibilang Nabi tadi. Kalau sekiranya Allah menghendaki orang itu baik, maka dibikin dia paham terhadap agamanya. Kan begitu. Nah begitu pun paham untuk paham agama ini, nah, itu kan ada perangkat-perangkat. Salah satunya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau kata Allah bilang, kalau sekiranya Allah mengetahui mereka ada keinginan untuk mendengarkan, la asma'ihim, maka Allah akan memperdengarkan kepada mereka. Walau asma'uhum, dan kalau sekiranya yang diperdengarkan kepada mereka, la tawalla wa hum muridun, maka mereka akan berpaling karena mereka termasuk orang yang memang menolak. Nah jadi maksudnya gimana? Jadi kalau sekiranya di hati kita Allah, misalnya Allah ini turunin Al-Quran, tapi di hati kita ini nggak ada keinginan untuk mendengarkan, kalau kata Allah nggak percuma. Walaupun Allah perdengarkan Al-Quran, maka apa yang terjadi? La tawalla, maka mereka akan apa? Akan berpaling. Jadi jangan dikira Allah nggak menurunkan Al-Quran ini, Allah turunkan buat semua manusia. Cuman kenapa? Tergantung manusianya. Gitu. Tergantung manusianya. Ada nggak keinginan di hatinya untuk mengenal ajaran Tuhan? Ada nggak di hatinya itu berharap bisa kenal Allah? Semuanya tergantung apa? Diri masing-masing. Jadi apa? Jadi ke langkah pertama, artinya pelajaran kita ambil langkah pertama di dalam beragama itu mesti ada apa? Mesti kita ini ada keinginan dan membuka hati. Untuk apa? Untuk mengenal ajaran-ajaran Allah. Karena kalau misalnya di hati kita nggak ada sedikit keinginan, kalau kata Allah apa? Ya percuma. Walau alimallahu fihim khairan la asma'uhum. Maka apa kalau sekiranya Allah mengetahui dalam hati mereka itu nggak ada keinginan, maka walaupun Allah perdengarkan Al-Quran, tetap aja Al-Quran itu bakal ditolak. Gitu. Artinya apa? Jangan kita berpikir bahwa Allah membatasi rahmat itu Allah pelit, bukan. Tinggal tergantung kitanya. Ada nggak keinginan? Ada nggak kepengen ngerti? Kalau misalnya di hati kita nggak ada keinginan, waduh, berat, susah, nggak akan bisa. Buktinya apa? Buktinya Abu Jahal, buktinya orang-orang kafir di masa Rasulullah. Yang itu Rasulullah sendiri tetap aja karena di hatinya nggak ada keinginan, di hatinya udah nolak duluan. Betapapun ayat itu Allah perdengarkan, tetap aja la tawallau, mereka berpaling. Kan gitu, kayaknya kayak kita nih di Cakung yang mengaji kayak tafsir itu nggak banyak Pak Diki. Kan gitu. Ya, karena apa? Karena memang mungkin yang baru memiliki keinginan ya kita, yang lain mungkin belum. Kalau misalnya mereka ada keinginan, bisa jadi mereka hadir di sini. Dan juga yang menandakan Pak bahwa yang namanya hidayah atau petunjuk Allah itu Pak mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena namanya petunjuk hidayah Allah itu nggak bisa ditebus oleh apapun. Bahkan
doa Nabi yang katanya enggak, apa yang katanya doa Nabi pasti dijabah, tapi Nabi ketika berharap pamannya masuk Islam enggak dikasih. Kalau kata orang enggak. Ngerti Pak? Kalau kata bilang enggak, dia bukan orang yang gua kehendaki, enggak bisa. Biar kata Nabi yang katanya doanya pasti dijabah. Kalau Allah bilang enggak, kenapa? Karena Allah udah tahu di dalam hati Abu Thalib itu enggak ada keinginan untuk memperdengarkan. Jadi walaupun diperdengarkan oleh pamannya Abu Thalib, Abu Jahal misalnya, tetap aja ditolak. Nah, pengetahuan Allah ini Pak, itu enggak memiliki dampak terhadap manusia. Allah tahu nih di hatinya ini enggak ada keinginan. Itu sebenarnya enggak ada dampak. Ibarat kata seperti anak kecil nih, misalnya jalan licin ya kan. Kita tahu di jalan licin kalau anak lari-lari jatuh. Ya kan? Kita bilangin itu datang jangan main di situ, tetap jatuh. Nah, cuman karena tuh anak bandel, kita udah tahu kalau dia bercanda di situ pasti jatuh benar, kita nggak tahunya. Nah itu dia butuh bocah jatuh, itu bukan kesalahan kita yang tahu. Kalau dia bercanda pasti jatuh, ya kesalahan bocah itu sendiri. Dibilangin udah, karena tuh bocah nggak mau ngedenger dia jatuh. Nah begitu pun tentang hidayah ini. Jadi jangan dikira Allah apa ketika Allah tahu itu berpengaruh terhadap kita, enggak, gitu Pak. Dan juga di sini artinya apa? Bahwa rahmat Allah itu luas. Jadi jangan kita menyempitkan rahmat Allah, begitu. Karena ada satu pernah cerita Pak di masa Rasulullah. Ini orang atau orang Badui, dia berdoa di masjid, di situ ada Nabi, ada para sahabat. Orang Badui dia berdoa, Allahumma rahamni, ya Allah rahmatilah diriku wa Muhammadan, dan Muhammad wala tarham ma'ana, dan jangan berikan rahmat ma'ana ahadan, kepada orang selain gua berdua. Artinya apa? Dia berdoa cuman apa? Cuman ya Allah rahmati saya dan Nabi Muhammad aja, yang lain mah jangan. Kalau ada orang Badui dia ditegur sama Nabi. Kalau kata Nabi apa? Laqad hajjarta wasi'an, jangan kamu mempersempit rahmat Allah yang luas, gitu. Artinya rahmat Allah kan luas, jangan dipersempit lah. Lu kira rahmat Allah itu buat lu doang, kan gitu. Orang juga berhak, maka doanya jangan pelit-pelit juga. Dan terkadang kan kita dalam hidup itu apa Pak? Sering mempersempit rahmat, terlebih ketika misalnya nih mau menjelang pilpres. Bagaimana maksud kita mempersempit rahmat? Pokoknya kalau orang udah berseberangan ya, udah beda calon pilihan presiden, udah kita maki-maki, udah kita laknat-laknat. Atau yang kita ini yang apa? Bawa isu-isu agama, gitu. Itu politik identitas. Nah, ini satu hal atau yang sangat harus dihindari Pak. Kenapa saya bilang harus dihindari? Karena adanya Syiah Sunni, perpecahan. Itu kan awalnya itu hanya sekedar masalah politik antara Ali dan Muawiyah. Ya kan, antara Ali dengan Muawiyah. Yaitu di mana Muawiyah berharap apa? Berharap pembunuh saudaranya Utsman itu harus sudah diadili. Sementara Ali memiliki kebijakan lain, misalnya pelan-pelan dalam untuk kedamaian. Artinya apa? Di situ kan sekedar perselisihan itu, nggak tahu-tahu dikembangkan ke isu-isu agama. Yang dimana dibilang kalau ngikut Ali ini begini-begini, dan Ali dikatakan apa? Rasul, dan selanjutnya dibawa isu agama. Akhirnya menyerempet keadilan dan sampai sekarang itu ke bawah-bawah. Nah kayak kita di Indonesia, jangan sekali-kali kita ikut-ikutan politik yang membawa isu-isu agama. Tetap aja calon siapapun calon yang kita bawa isu-isu agama, kecewa juga nanti ujungnya. Apalagi udah membawa-bawa agama, aduh. Kalau udah membawa-bawa agama, itu orang udah cenderung berani bunuh-bunuhan. Buktinya apa? Di masa Rasulullah, di masa Ali, kan terjadi perang sipil yang bunuh sampai puluhan ribu. Itu terjadi karena mereka berani bunuh, karena bawa agama. Dan yang perlu kita sadari, perlu hati-hati, bahwa politikus sekarang ini kan politikus kagak mau modal. Kenapa saya bilang kagak mau modal? Kalau dia berpolitik, kencengin modal duitnya. Jangan kencengin apa? Isu saranya, bawa agama. Kenapa? Karena manusia itu digerakkan karena dua, karena duit
Dan karena agama orang bisa bergerak, ya kan? Selainnya karena duit. Dan orang juga bisa berbuat sukarela karena agama, pergi haji, buang-buang duit. Dan gitu, sebaliknya orang bisa jual agamanya karena duit juga. Nah sementara untuk penggerak ini kan cuma ada dua, agama, uang. Nah politik sekarang kan kagak modal, udah nggak ada duit bawa aja isu agama, wah ramai nanti. Begitu. Nah kayak kita masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi. Dengan apa? Ulah-ulah politikus yang apa-apa bawa isu agama, jangan percaya. Karena itu akan menjadikan kehancuran. Terlebih ujung-ujungnya apa? Menyempitkan rahmat Allah. Yang mana berseberangan disumpahin, yang berseberangan dengan kita didoain, kalau benar. Itu kan yang terjadi seperti itu. Karena apa kan? Karena bawa isu agama. Dan juga jangan batasi rahmat itu dengan harta yang banyak, istri yang soleh, anak yang soleh. Ya juga jangan dibatasi itu. Dan ini yang jelas Pak, merupakan sindiran Allah kepada orang-orang Bani Israel, yaitu di mana mereka merasa bahwa Nabi Muhammad tidak pantas jadi Nabi. Karena yang pantas jadi Nabi cuma keturunan dari orang Bani Israel. Karena dia merasa bahwa nenek moyangnya itu para Nabi, kan begitu. Jadi seolah-olah Nabi itu cuma pantas dari dia, dari Arab nggak pantas. Dan maka itulah kenapa mereka nggak mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Begitu Pak. Oleh sebab apa? Mereka membatasi bahwa apa? Membatasi rahmat Allah. Sehingga Allah bantah masalah mereka itu, yaitu dengan mengajarkan firman-Nya, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha." Sesungguhnya Allah menentukan bi rahmatihi, dengan rahmatnya itu kenabian, may yasha, kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik keutamaan yang agung. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitab," dan diantara ahli kitab, man itu ada ahli kitab yang intakmanhu bikin tori yu'abdi. Ada ahli kitab yang apabila kamu mempercayakan, mengamanahkan bikin tori, yaitu harta kamu, yu'addi, maka dia akan mengembalikannya. Artinya dia amanah ilaika, kepada kamu. Wa minhum, dan diantara orang-orang Bani Israel juga, man anta'manhum bidinarin la yu'addi. Ada juga diantara mereka orang-orang Bani Israel, orang yang apabila kamu mengamanahkan uang, la yu'addi, dia enggak tunaikan atau enggak dibalikin gitu. Sehingga la yu'addi ila, kepada kamu, illa ma dumta alaihi qaiman, kecuali kamu apa? Selalu alaihi, kepada mereka itu qaiman, nagih terus. Nagih artinya apa? Sesungguhnya orang-orang Bani Israel ini kalau kata Allah ada dua. Ada orang Bani Israel yang amanah, yaitu yang dimana mereka ini Pak, ketika dititipkan harta, maka apa? Maka ketika sampai batas waktunya harta itu diminta, dikasih itu utuh, gak kurang. Ada juga golongan yang kedua dari orang Bani Israel itu, yang mana dia dititipkan uang, ternyata apa? Itu uang kagak dibalikin. Dan bahkan terkadang sampai, kalau kata Allah di dalam ayat ini, sampai kita itu nagih saking susahnya itu motor orang, sampai naik. Dan juga parahnya lagi, ketika udah ditagih-tagih, dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu oleh sebab mereka itu berkata, laisa alaina fil ummiyina sabilun, kalau kata mereka, sesungguhnya enggak dosa kalau kami berbuat begitu sama orang-orang ummi, orang-orang beriman. Begitu, sampai begitu, saking apa? Saking mereka berkeyakinan kayak gitu. Wa yaquluna, dan mereka berkata Allah terhadap Allah itu al-kadhib wa hum ya'lamun, mereka mendustakan Allah wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Nah jadi Pak, menurut saya Sarawi, di dalam tafsir ini saya Sarawi mengatakan, sesungguhnya ayat ini menerangkan tentang apa Pak? Tentang kejujuran Tuhan, tentang keseimbangan Tuhan, dan juga tentang di mana Allah ini adil. Yaitu adil bagaimana? Maksudnya Allah Pak adil dalam menilai orang-orang Bani Israel.
Jadi walaupun Allah di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang tipu daya orang-orang Bani Israel, kejelekan orang-orang Bani Israel, ya kan, tipu daya mereka nih, tapi tetap Allah jujur bahwa Bani Israel itu ada yang amanah, ada yang enggak. Jadi nggak lantas gitu ketika Allah udah terangkan nih guys. Sebelum kan kita sering dengar tuh Bani Israel begini, kelakuan seperti ini, seperti itu, jelas jelek. Tapi itu kenapa? Bukan bentuk kampanye. Nggak lantas ketika ada kebaikannya Allah tutupin, kagak. Tetap aja di kalangan orang Bani Israel itu, kalau kata saya salah, kalau kata Allah dalam ayat ini, itu ada yang benar, ada yang kagak, ada yang amanah, ada yang enggak, gitu artinya Allah jujur. Jadi Allah nggak tutup-tutupin tentang istilahnya Allah udah sering bilang kejelekan dia, Allah nggak bilang lagi ada kebaikan. Tetap Allah katakan ada kebaikannya. Apa tujuannya Pak? Allah sampai mengatakan bahwa orang Bani Israel ini ada baiknya. Tujuannya apa? Agar menjadi daya tarik mereka yang amanah untuk memeluk Islam. Karena orang-orang yang amanah itu Pak, itu kan dia orang yang mempelajari dan dia meyakini bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad benar, kan begitu. Kalau misalnya Nabi Muhammad atau kalau Allah mengeneralisir atau menganggap semua orang Yahudi orang Bani Israel nggak benar, maka kan mereka juga akan berpikir, gua kan orang yang sedang mencari kebenaran, tapi kok tahu-tahu Muhammad itu udah melaknat aja semua orang Bani Israel dilaknat. Kalau misalnya begitu kan, itu orang nggak jadi. Orang-orang Bani Israel mundur pengen masuk Islam, gitu. Kalau misalnya Allah mengeneralisir bahwa orang Bani Israel semuanya brengsek, akhirnya orang Bani Israel yang lagi mempelajari Al-Quran, yang lagi mempelajari agama Allah, itu mundur. Gue belum apa-apa di laknat-laknat sama Muhammad, kan begitu. Tapi enggak, di dalam ayat ini Allah jujur bahwa orang Bani Israel itu ada yang amanah, ada yang kagak, begitu Pak. Maka itulah kenapa untuk daya tarik buat orang-orang Bani Israel untuk memeluk agama Islam. Dan juga di sini ahli kitab di sini Pak, yang dimaksud menurut saya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani adalah itu orang-orang yang sabar, dan mereka adalah orang-orang yang mengerti maksud daripada kitab, gitu Pak. Jadi ada pun di sini orang-orang Nasrani. Dan juga di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu menggambarkan kebaikan mereka, dan Allah enggak mengingkari bahwa orang Nasrani itu memang memiliki kebaikan. Allah akui. Bahkan Allah mengakui itu dengan apa? Dengan menyebarkan di dalam Al-Quran. Kalau orang Nasrani ini ada orang yang amanah juga, ada orang jujurnya juga. Itu Allah sebarkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kata Syahrawi, yang namanya Quran itu Qara'nahul ladzi yutla ila yaumiddin. Yang namanya Al-Quran itu kan apa? Dibaca sampai hari kiamat. Artinya sampai hari ini ada orang-orang Nasrani yang dia amanah, yang dia berpikir, yang dia mau jujur terhadap dirinya sendiri. Kan begitu. Makanya nggak sedikit banyak orang-orang Nasrani masuk Islam. Kan begitu Pak. Dan Allah akui itu. Bahkan diterangkan nama Allah di dalam Al-Quran. Yang kalau kata Syahrawi, yang mana Al-Quran ini dibaca sampai hari kiamat. Begitu Pak. Artinya kita jangan menganggap bahwa yang amanah, yang benar itu cuma kita orang Islam doang. Jangan begitu juga. Bahwa yang amanah, yang benar juga orang Nasrani ada. Bisa jadi kan, jangan kita mentang-mentang kalau udah present kalau benar aja udah brengsek aja. Jangan kita berpikir begitu Pak. Takut-takut ini orang Nasrani lagi berpikir atau mempelajari tentang Islam. Kalau misalnya kita lagi mempelajari Islam, ternyata kita kerja kita cuma maki-maki orang Nasrani brengsek, orang Kristen brengsek, orang mau masuk Islam juga jadi. Kan begitu. Dan juga di sini kalau kata Syahrawi, di dalam Al-Quran Pak, yang namanya amanah itu ada dua model, yang dimana di akhirnya itu
di kata setelah kata amanah itu ada kata dengan ba, ada dengan kata ala. Nah sementara kalau di dalam ayat ini kan itu dengan kata ba. Omen ahlil kitab man ento mantap manhu bi. Nah kenapa ini kok amanah ini dengan bi? Jadi ini maksud dengan bi ini melekat erat. Artinya memang ada orang Kristen yang dia memiliki sifat amanah benar itu melekat udah itu Pak, udah bagian dari dirinya. Makanya dikatakan dengan bi. Ada juga yang dikatakan dengan ala, sebagaimana di dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana malakala ta'manna ala. Nah, apa yang dimaksud amanah tapi setelahnya ada kata ala? Artinya apa? Orang yaitu apa? Jadi dia meletakkan amanah itu di atas segalanya. Walaupun misalnya dititipin harta banyak, tapi tetap amanah di atas harta banyak tadi. Walaupun dia nggak tergiur nih, harta yang banyak tadi dicolong. Kenapa? Nggak bernilai, tetap paling bernilai bagi dirinya itu amanah tadi, kejujurannya tadi. Begitu. Maka dikatakan amanah itu setelah kata amanah itu ada kata ala. Begitu. Nah juga di sini yang namanya amanah itu Pak ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu waktu dipikulnya dan waktu ditunaikannya. Maksudnya gimana? Jadi maksud daripada waktu dipikulnya itu kalau kata Syarwi, seperti ketika ada orang datang nih Pak kepada kita wayaqulu, berkata orang datang kepada kita, dibilang apa? Ihfaz hadza mablagh amanata indak. Kalau kata dia apa? Lu simpan, lu jagain nih harta ini amanata indak, yang gua amanahin kepada lu. Nah itu kan gitu. Fatakulu, maka ketika kita dikasih harta tadi tuh, kita bilang apa? Naam sa'af'al, baik saya akan melakukannya. Wa ta'khudul, maka kita ambil tuh harta tadi, tidak ada fil, maka pekerjaan itu yusamma at-tahammul. Nah penerima kita amanah itu namanya tahammul. Nah sementara ini tahammul kan udah kita terima nih, dia amanahin duit kita terima, itu namanya at-tahammul gitu. Nah terus pada waktu ditentukannya orang datang Pak ngambil yang dia titipin ke kita, maka kalau misalnya kita menunaikan itu namanya al-adai, yaitu penunaian. Gue balikin. Nah, itu namanya al-adai. Artinya namanya amanah itu ada dua. Yaitu tadi yang namanya at-ta'ammul, menerima, dan yang kedua apa? Al-adai, yaitu menunaikan. Nah, terkadang kebanyakan kita manusia itu cuma terima doang. Terima aja gue terima. Tapi ketika dia datang ditanya ada barangnya mana? Tidak tahu, hilang. Artinya apa? Kita nggak menunaikan, kita menerima doang. Iya, gue siap. Tapi pada ketika akhirnya itu duit diminta, kagak ada, hilang. Nah itu yang terjadi kebanyakan, yang terjadi di manusia. Makanya kan Pak, dulu Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Inna a'radnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah, yaitu amanah agama. Amanah maksudnya amanah di sini ulama mengatakan yaitu apa? Ketika kita melaksanakan kebaikan, kita akan mendapatkan surga. Ketika kita mendapatkan keburukan, melakukan keburukan, kita mendapatkan neraka. Amanah itu ditawarkan Pak kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Maka apa? Fa'abaina antahmilnaha, maka mereka menolak memikul amanah tadi. Wa asqafa minhal hamlaha insan, maka apa? Ditawarkan kepada manusia, diterima. Innahu kamu zuluman dahula. Sebenarnya manusia itu zalim juga bodoh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Allah bilang bahwa manusia ketika menerima itu bodoh, ketika menerima itu jahil? Bukan masalah menerimanya, tapi apa? Ketika manusia dikasih amanah tadi ternyata nyeleweng, maka apa? Ya Allah, yang dikatakan bodoh ya manusia model begitu. Kita kan sejak kita ini Pak adalah manusia yang Allah berikan amanah.
Itu dimana kita harus beribadah, menunaikan hak-haknya, kewajiban kita. Tapi apa? Tapi kan gak semua orang melaksanakan itu. Karena apa? Cuman ngiyain doang, ya gua siap. Tapi pada prakteknya mau besar yang pada akhirnya itu tadi wajar kalau bilang doluman jahulah. Dan kalau misalnya Pak, ketika kita nanti meninggal, ya meninggal ternyata kita bukan termasuk orang yang menjalankan amanah Allah, yaitu di mana Allah mengamanahkan kita beribadah, terus kita mati dalam keadaan maksiat, wajar Pak Allah marah. Kenapa saya bilang wajar? Ya seperti orang lah nitipin duit, ya kan? Ketika batas waktu ditentukan apa? Ternyata Pak duitnya kagak ada, marah Pak, ya. Dan begitu pun Allah udah mengamanahkan kepada kita agama ini, diri kita ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Jika pada akhirnya kita menghadap Allah tidak dalam keadaan amanah, udah, jangan salahkan ketika pada akhirnya kita mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Tadi baru saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah lanjutan kajian pada malam hari ini, yaitu membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana yang disebut rahmat Allah, seperti apa rahmat Allah itu. Jadi yang namanya rahmat Allah itu Pak, kita harus memahami, kemudian harus menjadi keinginan yang kuat untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan terasa berat, terasa sulit dalam hal apapun. Karena apa? Karena tanpa rahmat Allah kita itu hidup akan berjalan dengan sendirinya. Ketika hidup ini disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua akan mudah, semua akan menjadi kebaikan dan menjadi keberkahan buat kita semua. Makanya dalam hidup ini kita harus punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah sekarang kita harus pahami apa sih rahmat Allah itu. Tadi dijelaskan oleh Ustaz ini, yang namanya rahmat Allah itu Pak, yaitu kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah berarti yang namanya kasih sayang Allah itu, Allah akan ngasih kepada kita berdasarkan karena sayang. Itu kasih sayang itu begitu. Contoh begini, misal kita punya anak, ini punya anak umur 2 tahun misalnya. Ketika kita sayang sama anak, tentunya kita akan ngasih kepada anak itu karena apa? Landasannya itu karena sayang. Misal begini, anak baru 2 tahun, gak mungkin lah dikasih mainannya kelereng. Karena apa? Kalau kita kasih kelereng, ngasihnya tidak berdasarkan sayang. Kenapa begitu? Ya bisa aja kan apa yang kita kasih itu sama anak yang baru 2 tahun itu kelereng bukan dijadiin mainan, tapi dimasukin ke mulut. Akhirnya kan jadi masalah. Nah yang namanya rahmat Allah itu seperti itu, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi berdasarkan sayangnya dia kepada kita. Makanya kalau orang dapat rahmat Allah itu pasti selalu dibimbing dengan kebaikan. Nah untuk mendapatkan rahmat Allah itu sendiri, dalam Al-Quran dijelaskan tentang ayat ini, yahtasu birahmatih, rahmatillah kan. Jadi Allah itu mengkhususkan rahmatnya. Jadi yang dimaksud rahmat di sini adalah kenabian dan risalah.
Oleh sebab itu, ketika orang itu ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti risalah-risalah tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk seluruh alam, siapapun manusianya. Ketika dia itu mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan senantiasa diberikan oleh Allah itu apa? Kasih sayang. Diberikan sesuatu itu berdasarkan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hidup itu, yang sekali lagi yang harus kita garis bawahi, bahwa kita ini yang harus menjadi cita-cita ini, kita harus pingin disayang oleh Allah. Jadi jangan pingin disayang oleh yang lain. Sekarang kan begini ya, logikanya Allah ini kan yang mempunyai alam semesta, yang mempunyai segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam raya ini. Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya keinginan selalu ingin dapat kasih sayang dari dia, bagaimana? Jangankan kan amadat yang memiliki kebesaran seperti itu, kita misalnya punya saudara lah, atau punya kenalan, dia kenalan kita ini misalnya seorang pejabat. Kira-kira kalau misalnya kita ini pingin disayang oleh dia, kan pasti ada harapan. Lah yang kita harapkan ini zat yang memiliki segala sesuatu di alam raya ini, yang menentukan kehidupan kita. Makanya dalam hidup ini jangan punya cita-cita macam-macam. Udah pingin disayang pada Allah aja. Saya ngaji, saya berangkat ke majlis taklim, saya ke masjid, saya mempelajari agama. Tujuan kita apa? Saya pingin disayang oleh Allah. Karena apa? Kalau kita nggak disayang oleh Allah, berat hidup ini, Pak. Nah, sekarang kehidupan, coba, dalam masalah apapun ini serba sulit. Kenapa sih yang menyebabkan saat ini serba sulit? Karena yang namanya saat ini manusia kan udah banyak. Kalau zaman dulu orang tua kita tanahnya bisa lebar-lebar, kenapa ya? Orangnya sedikit. Lah kalau sekarang misalnya engkong kita tanahnya lebar, dibagiin sama anaknya, habis dibagiin sama anaknya, dibagiin sama cucunya, akhirnya kan sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya kita hanya berharap hidup ini seperti itu, berat. Karena makin kesini itu kehidupan makin sulit. Dalam sisi usaha, kita mau usaha apa aja, Pak? Mau usaha gorengan, banyak banget tukang gorengan. Mau bikin seblak, udah banyak banget. Apa aja udah banyak zaman sekarang itu. Maka orang-orang yang berbahagia itu hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dia akan selalu dikasih oleh Allah berdasarkan sayangnya dia kepada kita. Makanya kita ngaji sekarang ke tempat ini, jadikan dalam hati kita, mudah-mudahan pengajian ini menjadi sarana, dan pasti bukan hanya mudah-mudahan, pasti yang namanya ngaji itu sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan nggak ada doa dalam setiap kehidupan kita, setiap perbuatan kita yang tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Doa apapun tetap aja lah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau kata santri, baknya di situ kan bak lil isti'anah. Jadi ketika kita mengucap Bismi dengan menyebut namamu, di situ artinya apa? Dengan menyebut namamu mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jadi ketika kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, kita niatin mudah-mudahan Allah nolong saya dengan kasih sayangnya. Nah, ini harus melekat dalam kehidupan kita. Dalam semua sendi kehidupan harus disertai dengan harapan apa? Harapan pingin dapat kasih sayang Allah.
Karena kalau misalnya kita tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membiarkan kita hidup sendirian. Makanya kayak tadi kata Ustaz Iril dicontohin, yang namanya rahmat Allah itu salah satunya hujan kan, seperti hujan. Hujan ketika Allah turunkan itu semua kan akan dibasahi oleh air hujan tersebut. Tapi ada tanah yang nggak dibasahin karena terhalang oleh bangunan. Kita juga sama. Allah itu memberikan rahmatnya kepada siapa aja, dan Allah menghendaki kepada siapa aja. Tapi tetap aja ketika ada penghalang-penghalang dalam kehidupan kita, Allah tidak menghendaki rahmat itu sampai kepada kita. Contohnya apa? Contohnya seperti kita menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada waktu untuk pengajian, kita dipakai yang lain kan. Ketika ada sesuatu atau kesempatan untuk berbuat baik, kita tidak manfaatkan. Itu kan salah satu indikasi secara tidak langsung kita menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya rahmat Allah itu harus senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah, kan begitu doa kita. Kita hidup ingin dirahmati Allah, kita tidur ingin dirahmati Allah, kan begitu. Kita usaha ingin dirahmati Allah, kita berumah tangga ingin dirahmati Allah, kita meninggal pun kita ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendengar cerita tentang sakaratul maut, bagaimana itu sakitnya sakaratul maut. Oleh sebab itu tidak ada lagi harapan kita ketika sakaratul maut, ketika kita terlepas dari sakit itu, hanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, sangat penting dalam kehidupan ini kita memahami tentang rahmat Allah ini. Jadi jangan sampai kita ini orang beriman, dalam hati kita itu yang menjadi angan-angan itu selain rahmat Allah. Misalnya kita hidup ingin jadi orang kaya, ingin banyak duit. Emang kalau kaya enak, emang kalau banyak duit enak. Ingin jadi orang pintar, ingin jadi orang terkenal. Emang kalau pintar bagaimana? Bisa enak enggak? Orang kaya banyak yang bunuh diri. Orang punya jabatan ada yang bunuh diri. Orang udah terkenal ada yang bunuh diri. Tapi orang apapun ketika dalam kehidupannya melekat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu bahagia dalam kehidupannya. Makanya rahmat Allah itu harus dijadikan tujuan, harus dijadikan keinginan yang kita dapat. Pokoknya kita melangkah, ingin dapat rahmat Allah, udah kita jalan, misalnya mau bisnis, mau dagang, ya diniati, saya berharap dalam langkah saya ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain. Jadi jangan yang lain, jangan dituju. Sama kayak kita makan begini. Kita makan jangan pingin kenyang. Jadi jangan diniatin kenyang kalau makan itu. Kan begitu. Kita niatin makan itu supaya apa? Supaya kita bisa kuat ibadah kepada Allah. Masalah kenyang mah enggak diniatin juga nanti bakal kenyang. Hidup juga begitu. Kita dagang misalnya, yang namanya dagang mah pasti dapat duit Pak, kan begitu. Kita kerja pasti dapat upah lah, orang kerja semua kan begitu. Tapi itu gak mesti diniatin. Yang kita niatin itu apanya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita dapat, kalau rahmat Allah itu enggak ada, tidak akan menjadi berkah. Yang namanya berkah itu kan bertambah dan berkumpulnya kebaikan. Apapun kalau misalnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, pasti ada berkah, pasti ada kebaikan. Yang namanya kebaikan itu pasti bermanfaat. Kalau udah ada manfaat dalam kehidupan kita, pasti kita akan senantiasa lebih baik untuk kehidupan kita. Kita semakin tua, semakin ringan ngejalanin hidup, semakin tahu tujuan hidup, semakin terang benderang jalan kehidupan kita. Jadi kalau kita misalnya besok apa lusa kita mau mati, udah biasa aja lah. Orang itu tujuan kehidupan kita. Jadi nggak ribet-ribet hidup ini. Oleh sebab itu saya berharap mudah-mudahan
setelah ngaji ayat ini kita semakin greget pingin disayang oleh Allahnya gitu. Jadi pingin disayang oleh Allah gitu hidup itu, jangan pingin yang lain-lain, udahlah gitu, disayang oleh Allah gitu. Jadi kalau kita udah di hati senantiasa ada keinginan pingin disayang oleh Allah, Pak, kita mau misal punya teman duitnya banyak, ini banyak, kita enggak enggak. Karena apa? Yang istilahnya enggak ngepek yang begitu-begitu itu. Jadi yang akan ngepek dalam kehidupan itu selalu apa? Selalu kasih sayang Allah. Pokoknya kalau Allah udah sayang sama kita udah luar biasa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan setelah ngaji ayat ini kita semakin kuat untuk ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga semakin kuat untuk berada di jalan dalam rangka mendapatkan rahmat Allah tadi. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu apa? Kita senantiasa mencari tahu tentang risalah, tentang petunjuk agama ini. Kemudian setelah tahu, kita pegang dengan teguh, kita jalankan apa yang menjadi pituah-pituah agama, sehingga ini menjadi sarana Allah sayang kepada kita. Singkirkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan niat wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.